Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hanifah dengan NIM 20173040016 dan dengan teman saya Mbak Loli Kristina Wardani dengan NIM 20173040017. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang poin G sampai I di bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana poin-poin tersebut menjelaskan tentang rancangan Perpu, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan Perpres. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin G, yaitu bentuk rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seperti dituliskan di PPT, yang pertama yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor tahun tentang. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu Perpu tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan atau TPP. Yang pertama ada menimbang, mengingat, dan memutuskan lalu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan atau TPP. Dituliskan di pasal 1, ada pasal 2 dan bab 2 yaitu tentang tindak pidana penyelundupan berisikan pasal 3, pasal 4 sampai pasal 13. Di bab 3 yaitu tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan, yaitu berisi pasal 14 sampai pasal 16. Di bab 4 ada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pasal 17 sampai pasal 29. Di bab 5 ada koordinasi dan kerjasama, yaitu berisi pasal 30 dan 31. Di bab 6 ada pembiayaan dan premi, pasal 32 sampai 33. Di bab 7 ada ketentuan peralihan, yaitu pasal 34. Bab 8 ketentuan penutup. Kemudian mengingat juga bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan peraturan tersebut. Lalu setiap orang itu agar mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Presiden Republik Indonesia tanda tangan dan nama terang diundangkan di Jakarta pada tanggal di mana peraturan tersebut diundangkan, lalu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian tanda tangan nama lembaran negara Republik Indonesia, tahun dan nomornya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Loli Kristina Wardani. Yang selanjutnya H. Bentuk rancangan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang nama peraturan pemerintah, misalnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang. Di sini ada beberapa poin. Misalnya A. Bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, mengingat ada beberapa poin. Yang pertama, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 9 /MPR /2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Di sini juga disebutkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bab 1 yang terdiri dari beberapa pasal yaitu ketentuan umum, lalu bab 2 yang berisikan asas, tujuan, dan lingkup peraturan yang terdiri dari pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Lalu bab 3 yang berisi hubungan negara, masyarakat hukum adat, serta orang dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Di dalam bab 3 ini juga terdiri beberapa pasal-pasal. Lalu bab 4 yang berisi perencanaan, bab 5 yang berisi perlindungan, bab 6 pemanfaatan, bab 7 pemulihan, bab 8 izin usaha pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bab 9 yang berisi data dan informasi, bab 10 pendanaan, bab 11 partisipasi masyarakat, bab 12 kerjasama internasional, bab 13 pengawasan, bab 14 larangan, bab 15 penyelesaian sengketa, bab 16 ketentuan peralihan, bab 17 ketentuan penutup. Lalu di dalam undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebutkan juga pasal 152, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembar negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal sekian, Presiden Republik Indonesia, lalu berisi tanda tangan dan nama terang Presiden. Diundangkan di Jakarta pada tanggal sekian, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. Di sini tertuliskan diundangkan di Jakarta pada tanggal sekian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Lauli. Lalu lembaran negara Republik Indonesia tahun sekian nomor sekian. Jadi, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan contoh dari bentuk rancangan peraturan pemerintah. Bentuk rancangan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang nama peraturan presidennya, misalnya Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Maluku. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang. Yang kedua, mengingat berisi beberapa poin, lalu memutuskan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Maluku. Bab 1 tentang ketentuan umum yang berisi maksud dari Peraturan Presiden ini. Bab 2 yang berisi peran dan fungsi. Bab 3 yang berisi rencana zonasi wilayah perairan. Bab 4 yang berisi rencana zonasi wilayah yurisdiksi. Bab 5 yang berisi rencana pemanfaatan ruang laut. Bab 7 yang berisi peran masyarakat. Bab 8 yang berisi jangka waktu dan peninjauan kembali, bab 9 yang berisi ketentuan peralihan, bab 10 yang berisi ketentuan penutup. Lalu dalam peraturan perundang-undangan mengenai rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Maluku ini tertuliskan pasal 113 yang berisi peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal sekian, Presiden Republik Indonesia, nama terang, dan juga nama presidennya. Lalu diundangkan di Jakarta pada tanggal sekian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun sekian nomor sekian. Jadi perundang-undangan mengenai rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Maluku ini merupakan contoh dari bentuk rancangan peraturan presiden.